Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sulsel gelar kegiatan pengawasan pemilu partipatif di Four Point Hotel di Jalan Andi Jema, Makassar, Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Pada kegiatan itu mengambil tema mitigasi eksploitasi anak dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pelibatan anak di bawah umur dalam aktivitas politik praktis sangat tidak dibenarkan. Hal itu pula yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel, Saiful. Keharusan kita untuk memastikan anak terlindungi dari kepentingan eksploitasi politik. Pasal 15 kalau tidak salah ingat, ada poinnya di sana. Nah, turunan dari itu, Bawaslu bersama-sama dengan KPU, bersama-sama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersama dengan Depdagri, Kemendagri, dan KPAI, bahwa agar anak jangan dilibatkan dan jangan dieksploitasi dalam kepentingan politik praktis, khususnya di kegiatan-kegiatan kampanye. Berangkat dari norma ini kemudian kita gagas bersama. Kebetulan Ibu Dr. Fadia Mahmud, beliau adalah dikatakan komitmen mewujudkan pemilu yang kondusif tanpa pelibatan anak di bawah umur, dan kegiatan ini untuk mendiskusikan apa yang bisa dilakukan ke depan di masa-masa kampanye karena masa kampanye tidak lama lagi dalam bentuk rapat umum. Sehingga hal ini perlu diantisipasi, melihat poin dalam surat edaran bersama, maupun dalam Undang-Undang 35 tahun 2014. Saya kira hal ini mesti dihindari. Tentu yang ingin dibangun adalah komitmen bersama. Pihaknya berharap, lewat tim paslon yang hadir bisa ada komitmen bersama terbangun pada kesempatan ini untuk meminimalisasi atau mencegah terjadinya pelibatan anak dalam kegiatan kampanye yang belum sampai umur 17 tahun karena mereka belum punya hak pilih. Sementara salah satu narasumber dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Sulsel Dr. Fadiliah Mahmud menuturkan bahwa bersama dengan pihak Bawaslu pengawasan pemilu. Kalau saya satu meja. Ini apresiasi yang luar biasa teman-teman dari kami terhadap Bawaslu ya, karena kalau nggak salah waktu itu kita hari Senin ketemu diskusi-diskusi dan ternyata untuk terus bersama-sama mendorong para peserta pilkada atau pilgub tidak lagi memanfaatkan anak-anak dalam kegiatan politik. Fadia Mahmud menambahkan, regulasi larangan eksploitasi anak kepentingan politik sudah cukup jelas. Utamanya, Pasal 15 huruf A UU 35 tahun 2014, menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Keterlibatan anak dalam kampanye politik dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Menurut Fadia, eksploitasi anak untuk kepentingan politik berbahaya, sebab terjadi pelanggaran hak anak karena berdampak pada emosional dan psikologis. Sehingga pelibatan anak memberikan pengaruh negatif. Anak-anak belum punya hak pilih. Anak belum memiliki pemahaman cukup tentang isu politik. Kampanye politik seringkali melibatkan situasi yang penuh tekanan, katanya. Ada waktunya anak mengikuti tahapan kampanye. Biar dia nikmati masanya, jauhkan dia dari sesuatu yang mengganggu tumbuh kembangnya, sambungnya. Ia pun menghimbau kepada semua pihak agar tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye politik dan dilakukan kesepakatan bersama. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur ICJ Warida Syafeisah. Pelibatan anak ini dalam pemilu atau kampanye politik, misalnya kalau masuk di medsos itu langsung take down dan seterusnya. Itu teman-teman Bawaslu sudah lakukan, tetapi itu tetap terjadi, ya, sehingga kita perlu upaya-upaya yang cukup serius, upaya-upaya yang cukup gencar, supaya anak-anak kita ini tidak terlalu banyak terlibat di dalam pemilu. Bukan tidak terlalu banyak, tidak terlibat, ya, begitu, karena tadi dampak-dampaknya mereka rentan mendapat kekerasan fisik, psikis, intimidasi orang dewasa, dan seterusnya. Dan yang paling penting sebenarnya mereka bukan pada waktunya untuk ikut. Ya, beberapa orang kalau kita berdiskusikan itu pendidikan politik, ya. Pendidikan politik yang bagaimana kalau misalnya masih umur 5 tahun, 7 tahun sudah dibawa pergi. Dalam pemaparannya Warida banyak menyoroti pelibatan anak-anak dalam berbagai kegiatan kampanye oleh pasangan calon, bahkan lebih memprihatinkan lagi adanya anak yang dijadikan alat kampanye di sosial media. Pihaknya menemukan beberapa informasi, salah satunya melalui media sosial TikTok. Di video tersebut, tampak seorang anak perempuan sedang mengajak publik untuk memilih paslon tertentu. Ini baru lewat media sosial dan belum termasuk saat kampanye tatap muka atau kampanye akbar.
Ada di TikTok video anak-anak yang katanya, pilihlah nomor sekian, padahal itu anak-anak. Belum tahu apa-apa, dia hanya mengikuti. Belum lagi ketika kampanye rapat tertutup atau kampanye rapat umum, ujarnya. Khususnya yang masih kecil, akan sangat rentan mengalami musibah saat dibawa ke acara kampanye akbar. Menjaga anak jangan sampai karena ketidaktahuan mereka ikut rame-rame yang berdesak-desakan akhirnya bisa berdampak kepada anak kecil, katanya. Alasan anak di bawah umur 17 tahun tidak boleh mengikuti kampanye, karena bisa merusak mental anak. Apalagi karakter anak masih labil dan masih rentan dipengaruhi. Mereka ini adalah generasi, jangan sampai ketidaktahuan mereka ikut beramai-ramai, desak-desakan, sehingga bisa berdampak pada anak secara psikologis, ujarnya. Meskipun dalam aturan tidak ada sanksi tegas bagi pihak yang membawa anak-anak dalam politik praktis, namun diharapkan semua pihak punya kesadaran bersama terkait hal tersebut. Jaga anak kita agar tidak terlalu cepat terkontaminasi antara suka dan tidak suka, itu akan merusak anak secara psikologis. Itulah yang kita harus jaga, pungkasnya. Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Bawaslu, paslon, NGO dan media untuk tidak melibatkan anak dalam kampanye politik.